lagi di bimbingan konseling SMA Negeri 1 Belik. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perencanaan karir. Nah, apa sih tujuan layanan yang akan kita laksanakan pada kesempatan ini? Tujuannya adalah yang pertama, setelah melihat tayangan video, peserta didik mampu mempertimbangkan karir setelah lulus SMA secara tepat. 2. Setelah mengikuti layanan bimbingan klasikal, peserta didik mampu menjabarkan jenis-jenis sekolah lanjutan dengan baik. 3. Setelah melihat tayangan video, peserta didik mampu menjelaskan macam-macam profesi dan jabatan. 4. Setelah melihat tayangan video, peserta didik mampu membuat keputusan perencanaan karir setelah lulus SMA. Nah, itu tadi tujuan dari layanan yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya, apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas adalah perguruan tinggi atau jenis-jenis perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu banyak jenisnya. Yuk, kita mulai dari yang pertama dulu. Yang pertama itu adalah universitas. Universitas itu menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam sejumlah ilmu pengetahuan tertentu. Universitas memiliki program studi paling beragam. Institut menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam kelompok ilmu pengetahuan sejenis. Sekolah tinggi menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Politeknik menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan. Demi menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam satu atau sebagian cabang ilmu tertentu. Nah, untuk selanjutnya itu adalah macam-macam profesi dan jabatan. Macam-macam profesi dan jabatan menurut bidangnya. Yang pertama adalah teknik dan industri. Di sini contohnya apa? Seperti montir, masinis, penerbang, dan lain sebagainya. Yang kedua itu adalah niaga, misalnya penjaga toko, pengusaha angkutan, pembuat iklan, makelar, dan lain-lain. Yang ketiga itu adalah perkantoran. Di perkantoran misalnya sebagai sekretaris, sebagai kasir, sebagai programmer komputer. Yang keempat itu adalah di bidang pelayanan masyarakat, seperti contohnya apoteker, dokter, perawat, guru, dan masih banyak lagi. Yang kelima itu adalah pekerja di lapangan. Seperti apa? Seperti petani, gitu ya. Terus apa sih pertimbangan mendasar sebelum membuat keputusan untuk merencanakan karir? Pertimbangan yang mendasar itu adalah yang pertama, minat dan kemampuan. Di dalam merencanakan karir, kita harus memikirkan minat dan kemampuan yang kita miliki. 2. Mengenai kemampuan ekonomi dan dukungan orang tua. Jika sudah menyesuaikan dengan minat dan kemampuan, kita juga harus memperhatikan kemampuan ekonomi kita dan juga dukungan dari orang tua. Apalagi kalau kita memutuskan untuk kuliah. Yang ketiga, disesuaikan dengan kepribadian kita. Contohnya, kalau misalnya kita akan bekerja di kantor, kita itu harus menjadi pribadi yang disiplin, karena di kantor membutuhkan orang yang selalu tepat waktu. Yang keempat adalah pertimbangan peluang karirnya melanjutkan perguruan tinggi. Di dalam memilih jurusan, kita harus mempertimbangkan bagaimanakah peluang karirnya. Yang terakhir itu apabila kita memutuskan untuk menikah atau memasuki kehidupan berkeluarga, maka harus banyak sekali yang kita pertimbangkan.
diperlukan, seperti contohnya kematangan emosi, kesiapan secara fisik, sosial, dan tentunya kemapanan ekonomi. Nah, itu tadi adalah pertimbangan mendasar